Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Ya, hari ini kita akan mulai pembelajaran ya anak-anak. Sebelumnya anak-anak silahkan berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah anak-anak berdoa, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1. Ya, anak-anak mungkin di pembelajaran kemarin sudah belajar tentang perkembangbiakan ya anak-anak ya. Ada perkembangbiakan tumbuhan dan ada perkembangbiakan hewan ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu apa saja makhluk hidup itu? Masih ingat? Ya, makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan ya. Jadi makhluk hidup itu bukan hanya manusia dan hewan, tetapi makhluk hidup itu juga termasuk tumbuhan ya. Nah, di dalam makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk berkembang biak ya. Apa tujuannya makhluk hidup itu berkembang biak? Yaitu untuk melestarikan jenisnya. Ya, sekarang kita akan lanjutkan lagi tentang perkembangbiakan hewan. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan hewan. Mempunyai dua cara. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif, dan yang kedua perkembangbiakan secara vegetatif. Masih ingat? Perkembangbiakan yang secara generatif itu adalah perkembangbiakan yang melalui perkawinan ya. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif itu perkembangbiakan yang secara tidak kawin pada hewan yang terjadi dengan sendirinya. Ya, kemarin sudah dipelajari, mudah-mudahan anak-anak masih ingat ya. Sekarang kita lanjutkan lagi tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Ya, yang pertama kita pelajari tentang ovipar. Apa itu perkembangbiakan secara ovipar? Perkembangbiakan hewan yang dengan cara bertelur. Ya, anak-anak sudah tahu ya perkembangbiakan hewan yang secara bertelur itu apa saja. Nah, itu mempunyai ciri-ciri. Jadi hewan ovipar mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, ciri-cirinya tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui. Yang kedua, ada yang menjaga dan tidak menjaga telurnya hingga menetas. Yang ketiga, ada yang mengurus anaknya hingga dewasa dan ada yang tidak. Yang keempat, tidak memiliki daun telinga. Itulah ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar. Nah, sekarang apa saja contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar?
Apa saja anak-anak? Mungkin anak sudah tahu ya, yang berkembang biak secara bertelur. Ada burung, ada unggas. Kalau unggas itu contohnya adalah ayam, ya. Kemudian ada bebek, ya. Anak-anak sudah tahu ya, kalau burung itu berkembang biak dengan bertelur. Kalau ayam berkembang biak dengan bertelur. Kemudian bebek, anak-anak tahu ya bebek ya, mungkin di rumahnya ada yang punya bebek, ada yang punya ayam, ya. Itu berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Kemudian contoh lagi, ada ikan, kemudian ada serangga. Serangga itu contohnya semut, ya. Kemudian contoh yang berikutnya lagi ada amfibi atau reptil. Contoh hewan yang termasuk reptil itu adalah ada katak, ya. Katak itu berkembang biak dengan bertelur. Kemudian ada kadal, ada buaya, dan masih ada yang lainnya. Paham ya anak-anak? Ya, tadi ini berkembang biak secara ovipar. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ya, yang kedua yaitu perkembangbiakan hewan secara vivipar. Tadi ovipar, sekarang vivipar. Apa itu perkembangbiakan vivipar? Yaitu proses perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Ada yang tahu apa ciri-cirinya dari hewan vivipar? Ya, yang pertama, mempunyai kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Yang kedua, mengasuh anaknya. Kemudian yang ketiga, mempunyai daun telinga. Ciri yang keempat, berdarah panas. Dan ciri yang kelima, perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induk. Ya, itu ciri-cirinya. Nah, sekarang apa saja contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar atau yang berkembang biak secara melahirkan? Ada yang tahu anak-anak? Ya, contohnya adalah ada sapi, ada kerbau, kemudian banyak lagi ya contoh-contoh yang lainnya yang berkembang biak secara melahirkan. Ya, kemudian yang ketiga, perkembangbiakan hewan yang ketiga adalah ovovivipar. Apa itu anak-anak perkembangbiakan hewan secara ovovivipar? Yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Ya, contohnya adalah ada buaya dan ada beberapa jenis ular. Nah, saat berada di dalam tubuh induknya, hewan yang berkembang biak secara ovovivipar ini, telur itu berkembang hingga menjadi hewan baru. Dan setelah menetas, telurnya yang setelah menetas itu, calon anak tersebut akan dilahirkan keluar dari tubuh induk hewan. Maka perkembangbiakan yang seperti ini dikatakan perkembangbiakan secara ovovivipar. Ya, paham ya anak-anak ya? Jadi yang Ibu jelaskan tadi tentang perkembangbiakan hewan tadi dibagi menjadi perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi 3. Ada ovipar, ada vivipar, dan ada ovovivipar. Ya, sampai di sini ada mudah-mudahan anak-anak semua sudah jelas. Jika sudah jelas, nanti Ibu akan membuatkan soal untuk mandiri untuk anak-anak
tentang perkembangbiakan hewan secara generatif ini. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak.